Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 17 ayat yang ke-15 hingga yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam perikop antara ayat 15 hingga ayat yang ke-19, Allah sedang berbicara tentang janji keturunan Abraham yang dinyatakan melalui Ishak. Tentunya Ishak dilahirkan dari istri sah dari Abraham, yaitu Sarah. Ini artinya bahwa perjanjian Tuhan, kebenaran Tuhan itu harus melalui kekudusan. Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya, tidak bisa merealisasikan janjinya apabila ada manusia yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Artinya apa? Dari dua pribadi ini, antara Ishak dan Ismail, justru yang dipilih Tuhan adalah keturunan Ishak. Walaupun kita bisa membaca bahwa Sarah dan Abraham itu sudah umurnya hampir 100 tahun, tetapi Allah memakai pernikahan sah mereka untuk menjadikan keluarga mereka itu untuk menghasilkan keturunan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa walaupun melewati tantangan, melewati halangan-halangan yang mungkin bagi daging, bagi manusia itu sesuatu yang mustahil, tetapi di sini Allah membuktikan bahwa janjinya tetap digenapi melewati kekudusan, melewati hal yang sah. Nah, di sini juga kita perlu belajar bahwa di dalam ayat 15 tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Inilah gambaran antara kehidupan lama dengan hidup yang baru. Artinya setelah hidup yang baru, Tuhan memberikan tanda. Kalau di dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa nama masa lalu itu adalah Sarai, tetapi nama masa depannya adalah Sarah. Artinya apa saudara? Ketika orang percaya sudah lahir baru, sudah hidup baru, akan ada tanda yang menyertai kehidupan mereka. Tanda-tanda yang menyertai kehidupan mereka adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi tanda, yang menjadi simbol yang membedakan antara kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru. Demikian pula di dalam kisah Kejadian, kita bisa melihat banyak nama-nama yang diubahkan oleh Tuhan, yang secara tidak langsung itu juga mengubahkan hidup mereka. Yang pertama ada Abraham diganti dengan Abraham. Yang kedua ada Sarai diganti dengan Sarah. Dan masih banyak tokoh Alkitab yang diubahkan namanya
sekaligus diubahkan hidupnya. Di dalam perjanjian baru kita bisa mengenal yang Paulus dulunya adalah Saulus, tetapi diubahkan Allah menjadi Paulus, dan hidupnya juga berubah. Kita juga bisa belajar dari Simon Petrus. Petrus itu dulunya adalah Simon atau Kefas, tapi Tuhan Yesus mengubah nama itu menjadi Petrus, yang artinya batu karang, di mana ini berbicara tentang nubuatan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan mendirikan gerejanya di atas batu karang. Artinya pemimpin gereja pertama adalah Rasul Petrus. Dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, orang-orang yang berubah namanya, yang diubahkan Tuhan, itu juga mengalami pemulihan. Artinya kita bisa melihat bahwa pemulihan dari kehidupan yang lama. Sebelumnya kita membahas tentang pemulihan dalam pertobatan. Sekarang kita membahas tentang tanda-tanda pemulihan, tanda-tanda orang sudah hidup baru, sudah lahir baru. Ada Roh Kudus, ada tanda yang Tuhan nyatakan untuk membedakan antara hidup yang lama dengan hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati.